Telepon itu masuk saat langit masih gelap, ketika rumah bahkan belum sempat benar-benar bangun. Tapi namaku sudah disebut dengan nada yang membuat darahku dingin. Suara laki-laki asing di seberang sana datar, seperti membaca daftar. Lalu ia menyebut alamat rumahku lengkap, nama suamiku, bahkan nama ibu kandungku. Dan di detik itu aku tahu ada orang yang sedang memegang hidupku lewat selembar data. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku tidak langsung menjawab dengan emosi. Aku menelan ludah pelan, menahan tangan agar tidak gemetar, lalu bertanya, "Bapak dari mana? Untuk urusan apa?" Suara itu menjawab singkat, "Dari koperasi. Soal pinjaman ibu. Hari ini kami akan datang." Dan sebelum aku sempat memotong, ia menyebut jumlah cicilan dengan kata-kata yang membuat kepalaku seperti dihantam tembok. Karena aku tidak pernah mengajukan pinjaman baru. Aku bahkan sedang mati-matian menahan utang lama, agar tidak membesar seperti api yang dibiarkan menyala. Aku menutup telepon, tapi ponselku bergetar lagi. Nomor berbeda, nada lebih keras. Kalimatnya sama, seperti ada dua orang yang bergantian menekan tombol di hidupku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi suamiku yang masih tidur membelakangi, lalu menatap kipas yang berputar pelan di atas kepala. Dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak tahu harus menangis atau harus bangun dan lari. Aku memilih bangun. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil, mengambil segelas air, dan memaksa otakku mencari jawaban. Siapa yang bisa punya dataku sedetail itu? Siapa yang tahu nomor suami, tahu alamat, tahu nama ibuku? Siapa yang belakangan ini meminta fotokopi KTP dan kartu keluarga dengan alasan seolah paling tulus? Dan nama itu muncul di kepalaku seperti pintu yang dibanting. Kakakku. Kakakku yang beberapa minggu terakhir tiba-tiba berubah manis. Kakakku yang biasanya hanya datang kalau ada acara keluarga atau kalau butuh sesuatu. Tiba-tiba sering menelepon, sering bertanya kabar. Bahkan beberapa kali datang membawa buah dan berkata dengan gaya orang yang sudah lama menahan rasa bersalah. "Kamu capek ya, Dek? Aku lihat kamu kurusan." Waktu itu aku hampir percaya dia sedang menjadi kakak yang selama ini aku tunggu. Karena, jujur saja, aku memang sedang capek. Capek bukan cuma karena pekerjaan dan rumah, tapi juga karena utang. Utang yang tidak pernah aku banggakan, tidak pernah aku pamerkan, bahkan tidak pernah aku ceritakan ke keluarga. Utang itu bukan karena aku foya-foya. Utang itu karena hidup punya cara licik untuk memeras perempuan sampai habis, lalu menyuruhnya tetap tersenyum. Ada masa suamiku sempat kehilangan pemasukan. Ada masa anakku butuh ini itu. Ada masa tagihan datang seperti gelombang. Dan aku, seperti banyak istri lain, menahan semuanya agar rumah tetap terlihat normal. Tapi ada satu kesalahan yang aku lakukan, dan itu membuat kakakku mencium darah. Beberapa minggu lalu, kami berkumpul di rumah orang tua. Obrolan biasa, soal harga beras, soal tetangga yang baru beli motor, soal saudara yang menikah. Lalu kakakku menatapku dengan mata yang seolah peduli, lalu berkata di depan semua orang, "Kamu aman kan, Dek? Jangan-jangan kamu lagi banyak pikiran." Aku tersenyum kaku, mencoba mengalihkan. Tapi suamiku, entah karena lelah atau karena ingin terlihat jujur, menjawab bahwa kami memang sedang membereskan beberapa urusan keuangan. Aku masih ingat cara kakakku mengangguk waktu itu. Pelan, terlalu pelan, seperti orang yang sudah menandai target. Beberapa hari setelah itu, kakakku datang ke rumahku sendirian. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandangi sekeliling rumahku yang sederhana, lalu berkata dengan nada yang dibuat rahasia, "Dek, aku punya cara biar kamu napas lagi." Aku menatapnya hati-hati. "Cara apa, Kak?" Dia menyandarkan tubuh, lalu berkata, "Aku punya kenalan di koperasi.
Skemanya lebih manusiawi. Bukan pinjol. Kamu bisa tutup utang lama kamu, lalu cicil satu jalur saja. Kamu tidak perlu pusing lagi. Aku seharusnya curiga. Tapi waktu itu kalimat tidak perlu pusing lagi terdengar seperti pintu keluar dari ruangan gelap. Aku bertanya, aku butuh apa? Kakakku menjawab cepat. Datanya saja. KTP, KK, slip gaji kalau ada. Biar aku urus. Kamu kan kerja terus. Biar kakak yang bantu. Aku masih ingat aku sempat bilang, Kak, aku takut. Kakakku tersenyum, lembut, lalu menyentuh punggung tanganku. Kamu ini adik aku. Masa aku tega? Lagian, kalau kamu tidak cepat, nanti utangmu makin besar. Kamu mau anakmu makan apa kalau kamu terus dikejar tagihan? Kalimat itu menusuk tepat di tempat yang paling lemah. Aku akhirnya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan aku mengirim foto slip gajiku lewat chat. Kakakku bilang itu hanya untuk administrasi. Dia juga menyodorkan beberapa lembar kertas, sebagian terlihat kosong, sebagian ada tulisan kecil yang aku tidak sempat baca, karena kakakku terus berkata, ini standar. Ini cuma persetujuan proses. Aku menandatangani. Sekarang, subuh ini, aku sadar apa yang baru saja kulakukan. Aku kembali ke kamar dan membangunkan suamiku. Bang, ada orang koperasi mau datang. Katanya aku punya pinjaman. Suamiku membuka mata setengah, lalu langsung duduk ketika mendengar kata koperasi. Wajahnya berubah. Pinjaman apa? Kamu ngapain lagi? Nada itu. Nada yang selalu datang sebelum dia mendengar. Nada yang membuatku ingin menelan semua kata. Aku menahan diri. Aku tidak ngapain-ngapain. Aku juga baru tahu. Suamiku menghela napas panjang, lalu berkata, jangan bikin malu. Ya, jangan sampai keluarga tahu. Aku menatapnya. Bahkan sebelum tahu kebenaran, dia sudah takut malu. Belum sempat aku menjawab, bel rumah berbunyi. Aku menahan napas, berjalan pelan ke pintu, dan saat kubuka, 2 orang berdiri di teras. Salah satunya membawa map, yang satu berdiri seperti tembok, menatapku dari atas sampai bawah. Bu, dari koperasi, kami mau menagih. Aku menelan ludah. Saya tidak pernah pinjam. Petugas itu membuka map, lalu menunjukkan fotokopi KTP-ku, kartu keluarga, slip gaji, dan selembar formulir pengajuan pinjaman atas namaku. Aku menatap kertas itu, dan tubuhku seperti kehilangan panas. Di formulir itu ada tanda tangan. Tanda tangan yang sangat mirip milikku. Aku berkata, pelan, itu memang tanda tangan saya, tapi saya tidak tahu ini pengajuan pinjaman. Petugas itu menatapku tanpa simpati. Bu, kami hanya jalankan prosedur. Data lengkap, tanda tangan ada, pengajuan disetujui. Kalau ibu tidak mau ribut, sekarang ibu tanda tangan surat komitmen bayar. Nanti kami tunda penagihan. Aku menahan napas. Aku tidak mau lagi menandatangani apapun. Saya mau lihat berkas lengkap dan saya mau bicara dengan manajer koperasi. Saya tidak tanda tangan apapun hari ini. Wajah petugas itu mengeras. Bu, jangan mempersulit. Ini bisa jadi catatan buruk. Aku menatapnya. Catatan buruk buat siapa? Buat saya yang dijebak atau buat koperasi yang meloloskan? Dia terdiam sebentar, lalu berkata, baik, kami kembali. Tapi kami catat ibu tidak kooperatif. Mereka pergi meninggalkan rasa kotor di udara pagi. Aku menutup pintu pelan, lalu menoleh ke suamiku. Suamiku menatapku seperti aku pembawa bencana. Kamu ini gimana sih? Kamu kasih siapa data kamu? Aku menarik napas, dan kata itu keluar dari mulutku dengan rasa getir, yang bahkan membuat lidahku pahit. Kakakku. Wajah suamiku berubah. Marahnya bukan hanya marah. Ada jijik, ada kecewa, ada rasa kok bisa. Aku mengambil ponsel dan menelepon kakakku di depan suamiku, supaya dia mendengar langsung. Nada sambung. Lalu suara kakakku muncul, manis seperti biasa. Kenapa, Dek? Aku tidak menyapa lama. Kak, tadi koperasi datang. Mereka bilang aku punya pinjaman. Dan di berkasnya ada tanda tanganku. Ada dataku. Kamu yang urus kan? Hening.
sepersekian detik. Lalu kakakku tertawa kecil, seperti aku menanyakan hal lucu. Ya itu proses, Dek. Tenang. Itu buat bantu kamu. Aku menggenggam ponsel. Kak, kamu bilang itu administrasi. Kamu tidak bilang itu pengajuan pinjaman atas namaku. Kakakku menghela napas, seolah aku anak kecil yang tidak mengerti. Kalau aku jelasin terlalu detail, kamu malah takut. Lagian, itu cara tercepat. Utang lamamu bisa ketutup. Aku menelan ludah. Jadi uangnya sudah cair? Kakakku menjawab cepat sudah. Tapi kamu nggak usah panik. Nanti aku atur. Aku bertanya lagi. Suaraku pelan tapi tajam. Cair ke rekening siapa, Kak? Kakakku terdiam sebentar, lalu menjawab lebih pelan. Ya, lewat aku dulu. Biar cepat. Aku memejamkan mata. Jadi namaku dipakai, tapi uangnya lewat dia. Aku membuka mata, menatap suamiku yang wajahnya makin merah. Aku berkata pelan ke kakakku. Kak, kamu datang sekarang. Kita bicara. Kalau tidak, aku ke koperasi dan aku lapor. Suara kakakku berubah, ada nada kesal yang muncul di balik manis. Dek, jangan bikin heboh. Ini keluarga. Kamu mau bikin ibu stres. Aku menahan napas. Justru karena ini keluarga, kamu tidak seharusnya melakukan ini. Kakakku mendesis. Kamu ini nggak tahu terima kasih. Aku bantu kamu. Kalau kamu mau sok bersih, ya sudah. Bayar sendiri. Kalimat itu membuat darahku dingin. Dia tidak menyangkal. Dia malah memutar, seolah aku yang jahat. Aku mematikan telepon. Aku menatap suamiku, dan untuk pertama kalinya pagi itu, suamiku tidak punya kata-kata. Dia hanya menatap ponselku, lalu menatapku, seperti menyadari bahwa bahaya sebenarnya bukan dua penagih di teras, tapi satu orang yang punya hubungan darah denganku. Dan di detik itu, aku tahu, ini baru permulaan. Karena kalau kakakku berani mengambil dataku untuk koperasi, berarti dia berani melakukan hal yang lebih besar dari itu. Dan aku harus bergerak cepat, sebelum namaku benar-benar dikubur di tumpukan surat tagihan yang bukan punyaku. Di malam itu juga, aku membuka semua chat lama dengan kakakku. Aku mencari kalimat-kalimatnya yang meminta data. Aku screenshot. Aku simpan. Aku mengirim ke email pribadiku. Aku menulis kronologi di catatan, agar otakku tidak kabur ketika nanti ditanya orang. Aku tidak boleh hanya marah. Aku harus rapi. Karena melawan orang seperti kakakku, tidak cukup dengan air mata. Aku butuh bukti. Dan besok pagi, aku akan datang ke koperasi. Aku akan minta berkas lengkap. Aku akan minta bukti pencairan. Aku akan minta rekaman CCTV. Karena satu hal yang aku pelajari dari hidup. Kebohongan bisa terdengar manis di mulut keluarga, tapi dokumen tidak pernah peduli pada hubungan darah. Pagi berikutnya, aku berangkat lebih awal, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Aku sengaja tidak sarapan. Bukan karena aku tidak lapar, tapi karena setiap kali aku mencoba menelan sesuatu, perutku terasa menolak, seperti tubuhku sudah lebih dulu mengerti bahwa hari itu akan panjang dan kotor. Suamiku ikut mengantar sampai depan gang, tapi tidak turun dari motor. Wajahnya tegang, matanya tidak lagi menatapku seperti istri yang harus dipeluk, melainkan seperti orang yang sedang menunggu hasil, seperti aku sedang membawa bom, dan dia berharap bom itu tidak meledak di rumahnya. Kalau ketemu kakakmu, jangan ribut, katanya. Urus baik-baik. Aku menoleh. Kata urus baik-baik di mulut suamiku sering berarti, jangan bikin malu. Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku aku tahu, baik-baik tidak bisa dipakai untuk menghadapi orang yang menjual data adiknya sendiri. Baik-baik hanya membuatku semakin mudah diinjak. Aku masuk ke kantor koperasi yang kemarin disebut oleh penagih. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi cukup ramai. Ada orang tua yang duduk menunggu, ada ibu-ibu membawa map, ada pegawai koperasi yang berjalan cepat, seolah semua masalah bisa selesai dengan tanda tangan. Di dinding ada poster besar bertuliskan gotong royong, amanah, keluarga. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa. Karena ternyata amanah di sini bisa dibeli dengan selembar fotokopi KTP.
Aku mendatangi meja depan, menyebut namaku, lalu berkata, "Aku ingin bertemu manajer karena ada sengketa pengajuan pinjaman." Pegawai perempuan di sana menatapku datar, lalu meminta aku duduk, menunggu. Menunggu itu adalah bentuk siksaan paling rapi, karena saat menunggu, pikiranmu berlarian kemana-mana. Aku membayangkan suamiku marah. Aku membayangkan ibu menelepon dan memaki. Aku membayangkan kakakku sudah mengubah cerita, seperti biasa. Aku membayangkan namaku masuk daftar hitam, dan hidupku jadi lebih sempit hanya karena satu orang memutuskan memanfaatkanku. Namaku dipanggil. Aku masuk ruangan kecil dengan meja kaca dan kursi plastik. Seorang perempuan berseragam koperasi duduk di hadapanku. Wajahnya tegas, tapi tidak ramah. Ia membuka komputer, mengetik namaku, lalu tanpa banyak basa-basi berkata, "Ibu punya pinjaman aktif. Sudah pencairan. Tunggakan mulai bulan ini." Aku menahan napas. Saya tidak pernah mengajukan. Saya dijebak. Perempuan itu mengangkat alis kecil, seperti sudah sering mendengar kalimat itu. "Bu, secara sistem, pengajuan lengkap. Data masuk. Tanda tangan ada. Surat kuasa ada." Aku mencondongkan badan. Saya minta lihat berkasnya. Ia menarik map dari laci dan meletakkannya di meja. Di dalamnya ada semua data yang kemarin ditunjukkan penagih. Fotokopi KTP-ku, kartu keluarga, slip gaji, dan formulir pinjaman. Di bagian atas ada nama kakakku sebagai agen. Di bawahnya ada tanda tanganku. Mirip, terlalu mirip. Karena aku memang pernah menandatangani sesuatu. Dan sekarang aku mulai membenci diriku sendiri karena terlalu percaya. Aku menunjuk surat kuasa. Ini saya tidak pernah baca. Perempuan koperasi menghela napas. "Bu, kalau ibu tanda tangan, berarti ibu setuju." Aku menatapnya. Kalau saya tanda tangan karena saya dibohongi, berarti itu bukan persetujuan. Itu manipulasi. Dia terdiam sebentar, lalu berkata, "Bu, saya hanya jalankan aturan. Kalau ibu keberatan, silakan ajukan komplain resmi." Aku mengangguk. "Oke, saya ajukan komplain. Tapi saya juga mau tanya satu hal dulu. Dana pencairan masuk ke rekening siapa?" Perempuan itu mengetik sebentar, lalu menyebut rekening tujuan. "Bukan rekeningku." Nama pemilik rekening itu muncul jelas di layar. Nama kakakku. Aku merasakan tubuhku seperti jatuh ke lantai, padahal aku masih duduk. Tanganku dingin. Aku menatap layar itu lama, seperti berharap namanya berubah jadi nama orang lain. Tapi tidak. Itu kakakku. Kakakku yang semalam bilang uangnya lewat dia dulu biar cepat. Kakakku yang ngomong seperti itu hal biasa. Aku menelan ludah. Jadi uang atas nama saya dicairkan ke rekening kakak saya. Perempuan koperasi mengangguk seolah itu tidak perlu dramatis. "Lewat agen, Bu. Ada surat kuasa. Banyak kok yang begitu." Aku menatapnya tajam. Banyak yang begitu atau banyak yang ditipu? Perempuan itu mulai terlihat tidak nyaman. "Bu, saya tidak bisa menuduh." Aku mengangguk. Saya juga tidak menuduh tanpa bukti. Makanya saya mau bukti. Saya minta bukti proses verifikasi. Saya minta rekaman CCTV saat pengajuan dan pencairan. Karena saya yakin saya tidak pernah datang ke sini. Perempuan itu langsung bereaksi. "CCTV itu internal." Aku tetap tenang. Kalau internal, berarti koperasi yang paling punya akses untuk memastikan apakah saya datang atau tidak. Kalau koperasi tidak mau buka, berarti koperasi melindungi agen. Perempuan itu memandangi wajahku. Mungkin ia melihat aku bukan tipe orang yang akan pulang dengan tangisan lalu menyerah. Ia berdiri, berkata, ia akan memanggil manajer. Manajer datang. Seorang laki-laki dengan kemeja rapi, wajahnya seperti orang yang sudah lelah menghadapi manusia. Ia duduk, mendengar ringkasan, lalu menatapku. "Bu, kalau ibu merasa dirugikan, ibu bisa lapor polisi. Tapi selama belum ada keputusan, kewajiban tetap berjalan." Kalimat itu menyengat. Jadi aku harus membayar utang yang uangnya tidak pernah aku pegang, sambil menunggu proses panjang. Aku mengangguk pelan. "Baik, saya akan lapor.
Tapi sebelum itu, saya minta satu hal. Penagihan ke rumah saya dihentikan sementara sampai investigasi internal selesai, karena penagihan itu sudah mengganggu keamanan keluarga saya. Dan saya minta koperasi membuat berita acara pertemuan ini. Manajer mengerutkan kening. Kami tidak biasa menghentikan penagihan. Aku menatapnya, suaraku rendah tapi tajam. Koperasi juga tidak seharusnya biasa mencairkan dana pinjaman atas nama seseorang ke rekening agen tanpa verifikasi wajah peminjam. Kalau koperasi ingin masalah ini selesai damai, koperasi harus menunjukkan itikat baik. Manajer terdiam. Aku bisa melihat ia sedang menimbang. Bukan menimbang kebenaranku, tapi menimbang risiko. Risiko kalau aku benar-benar membawa ini ke jalur hukum dan membuat koperasi terlihat kotor. Akhirnya ia berkata, besok kita mediasi. Panggil agen, saudara ibu. Kita klarifikasi. Setelah itu kita lihat keputusan. Aku mengangguk. Besok. Aku keluar dari ruangan itu dengan kaki lemas tapi kepala lebih jelas. Sekarang aku tahu jalur uangnya. Sekarang aku tahu koperasi meloloskannya. Dan sekarang aku tahu kakakku sudah mengambil keuntungan dari namaku. Di parkiran, aku duduk sebentar di motor, membuka chat kakakku, lalu menulis pesan yang sengaja kubuat sederhana, seolah aku masih polos. Kak, koperasi bilang dana atas namaku masuk ke rekening kakak. Itu benar ya? Balasan masuk cepat. Iya, tenang aja, aku yang urus biar cepat. Nanti aku cicilkan. Aku menatap layar itu lama. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, karena marah. Tapi kemarahan itu berubah jadi sesuatu yang lebih berguna. Bukti. Aku menulis lagi, kakak ambil berapa dari itu? Balasan masuk lebih tajam. Namanya jasa agen. Wajar. Kalau nggak mau, ya bayar utangmu sendiri. Aku menarik napas panjang. Kakakku baru saja mengaku sendiri. Mengaku ada komisi. Mengaku ia mengambil bagian. Mengaku bahwa jika aku tidak mau, aku boleh tenggelam sendiri. Aku screenshot semuanya. Aku pulang. Tapi rumah tidak memberi pelukan. Rumah memberi sidang. Ibuku menelepon saat aku baru membuka pintu. Suaranya sudah panas. Kamu itu kenapa bikin kakakmu susah? Dia bantu kamu. Aku memejamkan mata. Jadi kakakku sudah lebih dulu bercerita. Bu, aku tidak bikin dia susah. Dia pakai dataku. Uang pinjaman atas, namaku masuk ke rekening dia. Ibuku langsung memotong. Jangan nuduh. Kakakmu itu dari kecil selalu tanggung jawab. Kamu ini memang suka mikir buruk. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berkata bahwa tanggung jawab kakakku selama ini hanyalah topeng. Tapi aku tahu, kalau aku memaksa, ibuku akan menutup telinga dengan kalimat yang sama. Demi keluarga. Suamiku masuk dari kamar, mendengar suaraku, lalu berkata, cukup. Jangan berantem sama ibu kamu. Aku menutup telepon tanpa menyelesaikan. Aku duduk di sofa, menatap lantai. Suamiku berdiri di depanku, tangannya di pinggang. Jadi gimana? Katanya. Koperasi bilang apa? Aku menjelaskan singkat. Dana masuk ke rekening kakak. Ada surat kuasa, ada komisi agen. Suamiku menatapku lama, lalu berkata, kamu jangan lapor polisi dulu. Kita bicarakan keluarga dulu. Nanti ibu kamu sakit. Aku menatapnya. Lagi-lagi. Sakit. Aib. Nama baik. Selalu ada alasan untuk melindungi pelaku. Bang, yang sakit itu aku. Yang ditagih itu aku. Yang datanya dipakai itu aku. Suamiku menghela napas kesal. Kamu itu keras kepala. Ini keluarga. Kalau kamu lapor polisi, semua orang tahu kita punya masalah. Kamu mau hidup digunjingin. Aku berdiri perlahan. Aku menatap suamiku di mata. Aku tidak peduli digunjingin. Aku peduli anak kita tidak dibangunkan subuh-subuh oleh penagih. Suamiku terdiam. Mungkin untuk pertama kali ia sadar, ini bukan drama. Ini bahaya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menyusun map. Aku cetak chat pengakuan kakakku. Aku tulis kronologi dari hari dia datang membawa buah, hari dia minta fotokopi, hari aku tanda tangan.
Aku siapkan bukti bahwa aku tidak pernah ke koperasi pada hari pengajuan. Aku cek riwayat lokasi di ponselku. Aku cek jadwal kerja. Aku bahkan menyiapkan daftar pertanyaan untuk mediasi besok. Karena besok, aku tidak akan datang sebagai adik yang minta keadilan. Aku akan datang sebagai orang yang membawa bukti. Dan aku juga tahu, kakakku akan datang dengan peran yang paling ia kuasai. Peran kakak baik yang dizalimi adik sendiri. Dia akan menangis. Dia akan membawa nama ibu. Dia akan menyebut kata durhaka. Dia akan memutar narasi sampai aku terlihat seperti monster. Tapi besok, aku tidak akan melawan narasi dengan suara. Aku akan melawan dengan dokumen. Besoknya aku datang ke koperasi lebih awal. Sengaja supaya aku tidak datang dengan napas terburu-buru. Karena aku tahu kalau aku datang tergesa, kakakku akan bilang aku panik karena memang salah. Aku membawa map tebal di tas, dan aku mengajak sepupuku, seorang perempuan yang dari dulu selalu tenang, yang suaranya tidak gampang naik walau hatinya sedang meledak. Aku butuh saksi. Aku butuh orang yang bisa mengingatkan aku untuk tidak terbakar emosi. Kami duduk di ruang tunggu. Ruangan itu dingin, seperti sengaja dibuat dingin agar orang yang datang membawa masalah merasa kecil. Aku menatap pintu ruangan manajer yang tertutup, lalu menatap jam di ponsel. Waktu berjalan pelan, tapi pikiranku berjalan cepat, membayangkan wajah kakakku saat melihat chat pengakuannya sendiri. Aku ingin percaya dia akan menunduk, tapi orang seperti kakakku tidak menunduk. Mereka selalu mencari cara agar tetap terlihat benar. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruang mediasi. Manajer koperasi sudah duduk, ada satu staf perempuan yang kemarin aku temui. Ada seorang laki-laki bagian administrasi, dan di sudut ruangan ada satu layar monitor kecil yang biasanya dipakai untuk presentasi. Aku langsung tahu koperasi akan memainkan kartu yang mereka paling takutkan sekaligus paling mereka punya, rekaman. Aku duduk. Sepupuku duduk di sampingku. Manajer berkata, "Bu, kita tunggu agen datang." Aku mengangguk tanpa senyum. Karena aku tahu, begitu kakakku masuk, ruangan ini akan berubah jadi panggung. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Kakakku masuk dengan jilbab rapi. Wajah dibuat sembab, mata dibuat berkaca. Seolah semalam dia menangis bukan karena ketahuan, tapi karena dizalimi. Dia menatapku, lalu langsung tersenyum kecil. Senyum yang biasanya dia pakai kalau ada keluarga besar. Senyum yang membuat orang percaya dia tulus. "Dek," katanya pelan, "cukup ya. Jangan bikin ini makin besar." Aku tidak membalas. Aku hanya menatapnya, menunggu dia mengeluarkan kebohongan pertamanya. Manajer memulai dengan formal, meminta kakakku menjelaskan proses pengajuan. Kakakku bicara cepat, rapi, seperti orang yang sudah latihan. Dia bilang, "Aku yang minta bantuan." Dia bilang, "Aku yang datang memohon karena takut ditagih." Dia bilang, "Aku setuju semua. Bahkan aku yang minta agar semuanya cepat." Dia bilang, dana lewat rekeningnya hanya sementara, karena koperasi butuh proses cepat dan dia ingin menolongku. Dia menutup dengan kalimat yang sengaja dibuat paling menyentuh. Ini kakaknya Pak." Masa saya tegak? Aku melihat manajer mengangguk kecil. Bukan karena percaya, tapi karena kalimat itu terdengar familiar. Banyak orang menutup kebohongan dengan keluarga. Lalu manajer menoleh padaku. "Bu, bagaimana tanggapan Ibu?" Aku mengeluarkan map plan. Aku tidak membuka dengan marah. Aku membuka dengan tenang. "Pak, saya tidak menyangkal saya pernah menandatangani sesuatu. Tapi saya menandatangani tanpa penjelasan. Disebut administrasi. Saya juga tidak pernah datang ke koperasi. Saya tidak pernah menerima dana. Dana dicairkan ke rekening kakak saya. Dan penagihan sudah datang ke rumah saya. Memanggil nama suami saya. Memanggil nama ibu saya." Kakakku langsung memotong. "Dek, kamu jangan bikin seolah aku penjahat. Aku bantu kamu." Aku menatap kakakku. "Aku tidak bicara soal perasaan, Kak. Aku bicara soal aliran dana." Manajer mengangkat tangan, meminta tenang.
Lalu ia berkata, kami akan cek satu hal yang paling penting. Verifikasi kedatangan peminjam. Staf, tolong putarkan rekaman. Jantungku berdegup keras. Sepupuku menekan lututku pelan, seperti memberi sinyal, tahan. Layar menyala. Rekaman CCTV muncul. Tanggal tertulis kecil di sudut. Aku tidak membaca detail angka, tapi aku melihat jelas urutannya. Di video itu, kakakku datang sendiri. Membawa map. Duduk di meja pelayanan. Menyerahkan berkas. Menandatangani. Lalu beberapa hari setelahnya, datang lagi, masih sendiri, dan menerima sesuatu yang tampak seperti berkas pencairan. Tidak ada aku. Tidak ada wajahku. Tidak ada momen aku duduk menandatangani sambil membaca. Hanya kakakku yang bergerak seperti orang yang punya kuasa penuh atas namaku. Aku mendengar tarikan napas kecil dari staf perempuan di ruangan. Seperti ia baru sadar betapa mudahnya sistem mereka dipakai orang untuk menipu. Manajer menatap kakakku. Agen, peminjam tidak pernah datang. Kakakku masih berusaha tenang. Ya pak, saya yang urus. Kan saya agen. Itu biasa. Saya bantu. Dia sibuk. Aku menatap manajer. Pak, kalau itu biasa, berarti koperasi membiarkan orang lain membawa identitas seseorang, mencairkan dana ke rekening agen, lalu menagih pemilik nama. Itu bukan gotong royong. Itu celah. Kakakku langsung menjentik dengan suara sinis. Kamu pintar ngomong, Dek. Tapi kamu memang butuh uang waktu itu. Aku mengangguk pelan. Butuh uang tidak sama dengan menjual identitasku. Aku lalu mengeluarkan lembar print chat yang sudah kucetak semalam. Ini pengakuan kakak saya. Dia menulis bahwa dana atas nama saya lewat rekeningnya. Dia juga menulis soal jasa agen. Manajer mengambil kertas itu, membacanya, lalu wajahnya berubah. Ia tidak lagi bicara dengan nada santai. Ia bicara dengan nada orang yang melihat risiko besar di depan mata. Agen, kamu mengambil komisi dari pengajuan ini. Kakakku menelan ludah. Itu wajar. Semua agen begitu. Aku menatap kakakku. Kalau semua agen begitu, berarti semua agen bisa hidup dari utang orang lain. Kakakku mendadak marah karena sedihnya tidak lagi bekerja. Kamu ini keterlaluan. Kamu adik aku. Kamu mau hancurin aku di depan orang-orang? Aku menahan napas. Kak, kamu sudah menghancurkan aku saat kamu membuat penagih datang ke rumahku. Manajer menepuk meja pelan, mencoba mengontrol ruangan. Baik, ini sudah jelas. Koperasi akan membuat berita acara. Kami akan hentikan penagihan sementara ke ibu sampai investigasi selesai. Dan terkait agen, akan ada pemeriksaan internal. Kakakku langsung berdiri setengah, suaranya naik. Loh pak, jangan begitu. Ini masalah keluarga. Kita bisa selesaikan baik-baik. Aku menatapnya. Sekarang kamu bilang baik-baik setelah kamu ketahuan. Kakakku menatapku tajam, lalu melempar senjata terakhirnya. Kamu ini memang dari dulu iri sama aku. Kamu gak suka kalau aku terlihat baik di keluarga. Kalimat itu membuat sepupuku menarik napas, seolah mau membalas. Tapi aku menahan dengan tangan. Aku tidak boleh terjebak. Aku hanya berkata pelan, Kak, ini bukan soal kamu terlihat baik. Ini soal aku tidak mau ditagih utang yang uangnya kamu pegang. Manajer menutup pertemuan dengan prosedur. Ia menuliskan poin-poin, meminta kami tanda tangan. Aku membaca dulu. Aku pastikan ada kalimat penangguhan penagihan. Ada catatan bahwa pencairan masuk ke rekening agen. Ada catatan bahwa peminjam tidak hadir di kantor. Baru aku tanda tangan. Kali ini, aku menandatangani dengan sadar, bukan dengan kepercayaan bodoh. Saat kami keluar ruangan, kakakku mengejarku di lorong. Dia memegang lenganku, kukunya menekan kulitku. Deh, kamu jangan gila. Kamu pikir kamu menang? Kamu mau ibu sakit? Aku menarik lenganku. Jangan sentuh aku. Kakakku mendesis, kamu ini durhaka. Kamu bikin keluarga malu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut pada kata durhaka. Aku berkata, pelan kak, kamu yang bikin malu.
Aku cuma berhenti menutupinya. Wajah kakakku berubah, bukan sedih, bukan marah biasa. Itu wajah orang yang merasa kehilangan kendali. Dia berbisik lebih dekat, suaranya rendah dan tajam. Kalau kamu terus, aku sebar ke keluarga kalau kamu yang minta. Aku bilang kamu yang ngemis. Aku bikin semua orang benci kamu. Aku menatap matanya. Ancaman itu seharusnya membuatku ciut, tapi justru membuatku yakin aku sedang berada di jalan yang benar. Aku menjawab pelan, silakan. Aku punya CCTV, aku punya chat, aku punya bukti pencairan. Kamu mau sebar apapun, dokumen tidak bisa kamu gaslight. Kakakku terdiam, seperti baru sadar ia sedang melawan sesuatu yang tidak bisa dia atur dengan air mata. Aku melangkah keluar dari gedung koperasi, napas terasa lebih lega, tapi di saat yang sama aku merasakan bahaya lain mulai mengintai. Karena kakakku tidak akan diam. Orang seperti dia tidak pernah berhenti pada satu kebohongan. Mereka akan membuat kebohongan baru untuk menutup kebohongan lama. Dan benar saja, saat aku baru menyalakan motor, ponselku berdering. Nama ibu muncul di layar. Aku mengangkat dengan tangan yang sudah siap. Suara ibuku langsung tinggi, tajam, penuh air mata. Kamu itu kenapa mempermalukan kakakmu di koperasi? Kamu mau keluarga kita hancur? Aku menutup mata sebentar. Jadi kakakku sudah lebih dulu menabur racun di telinga ibu. Dan aku tahu, ini baru awal perang yang sebenarnya. Karena mediasi koperasi mungkin bisa menghentikan penagihan. Tapi belum tentu bisa menghentikan keluarga yang memilih menutup mata. Aku membuka mata, menatap jalan di depan, dan berkata, pelan pada ibuku, Bu. Aku tidak mempermalukan siapa-siapa. Aku hanya membuka kebenaran. Di seberang sana, ibuku terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang membuat tengkukku dingin. Kalau kamu lanjutkan ini, jangan salahkan ibu kalau ibu tidak menganggap kamu anak lagi. Kalimat itu membuat dunia seperti berhenti. Dan di detik itu, aku sadar, karma untuk kakakku tidak akan datang cuma dari koperasi. Aku harus memilih. Menyelamatkan nama keluarga yang sudah mengorbankanku, atau menyelamatkan hidupku sendiri. Aku menggenggam ponsel sampai telapak tanganku basah. Kata-kata ibuku seperti pisau yang tidak diarahkan ke kakakku, tapi ke aku. Seolah yang membuka kebenaran adalah perusak keluarga, dan yang menjual data adalah orang yang perlu dilindungi. Aku menatap jalan, mencoba menelan rasa sakit itu pelan-pelan, supaya aku tidak meledak di telepon. Karena aku tahu, kalau aku meledak, kakakku akan dapat bahan untuk bilang aku memang gila. Bu, aku berkata pelan, aku cuma mau satu. Aku mau nama aku bersih. Aku tidak mau anakku dibangunkan penagih lagi. Ibuku menarik napas kasar. Kamu itu selalu dramatis. Kakakmu niatnya baik. Aku hampir tertawa. Niat baik yang dicairkan ke rekeningnya sendiri. Bu, uangnya masuk ke rekening kakak. Ada CCTV, ada chat pengakuan. Itu bukan niat baik, itu memanfaatkan. Ibuku diam sebentar, lalu suaranya turun. Seperti orang yang sedang memakai nada halus untuk menjepit. Ibu tidak mau dengar. Pokoknya kamu hentikan. Kamu pulang ke rumah ibu sekarang. Kita bicara. Aku menutup mata. Pulang ke rumah orang tua dalam keluarga kami bukan berarti bicara. Itu berarti sidang. Itu berarti aku harus duduk dan mendengar daftar dosa, sementara kakakku duduk sebagai korban yang paling disayang. Aku berkata, Bu, aku tidak bisa sekarang. Aku harus urus ini. Kalau ibu mau lihat bukti, ibu bisa lihat nanti. Dan sebelum ibuku sempat membalas, aku mematikan telepon. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena aku baru saja memutus kebiasaan lama, kebiasaan menuruti agar diterima. Aku menyalakan motor dan pulang, merasa langkahku baru saja melewati garis yang tidak bisa aku mundurkan lagi. Di rumah, suamiku menatapku dari ruang tamu. Wajahnya penuh pertanyaan, tapi mulutnya menahan. Aku tahu, dia juga menerima telepon dari ibuku atau kakakku. Aku tahu, mereka pasti lebih cepat menabur cerita daripada aku menjelaskan.
Suamiku akhirnya berkata, "Ibu kamu nelpon. Kakak kamu juga nelpon. Mereka bilang kamu mempermalukan keluarga." Aku meletakkan tas di lantai pelan, lalu mengeluarkan map. Aku tidak menjawab dengan emosi. Aku membuka map itu di meja, seperti membuka meja operasi. Aku tunjukkan berita acara penangguhan penagihan. Aku tunjukkan salinan rekening pencairan. Aku tunjukkan print chat. Suamiku memandangi kertas-kertas itu lama, lalu wajahnya berubah. Ada sesuatu yang selama ini dia lindungi. Rasa takut malu mulai retak karena bukti ini terlalu nyata. Jadi memang masuk ke rekening dia. Katanya pelan. Aku mengangguk, dan dia ambil komisi. Suamiku menghela napas, lalu duduk dengan posisi yang menunjukkan ia lelah. Bukan hanya lelah tubuh, tapi lelah menerima kenyataan bahwa orang yang disebut keluarga bisa melakukan ini. Tapi setelah beberapa detik, ketakutannya kembali naik. Seperti refleks. "Kamu mau ngapain sekarang?" Aku menatapnya. "Aku lapor. Aku harus lapor." Suamiku langsung menatapku ragu. "Jangan dulu. Kita tunggu koperasi beres. Kalau kamu lapor, nanti jadi besar." Aku menelan ludah. "Ini sudah besar, Bang. Besarnya bukan karena aku lapor. Besarnya karena kakakku pakai identitasku. Besarnya karena penagih datang ke pintu rumah kita." Suamiku memijat pelipis. "Tapi ibu kamu bisa sakit. Keluarga bisa benci." Aku berkata pelan, "Bang, kalau keluarga benci karena aku tidak mau ditipu, berarti keluarga itu bukan tempat aman. Aku tidak bisa terus memilih damai yang palsu." Suamiku terdiam. Aku bisa melihat ia tidak setuju sepenuhnya. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal bukti yang ada di depannya. Akhirnya ia berkata, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Yakin." Malam itu kakakku mengirim pesan panjang, seperti surat yang dibumbui air mata palsu. Dia menulis bahwa dia hanya ingin menolong, bahwa aku harus ingat jasa, bahwa aku merusak hubungan keluarga, bahwa ibuku menangis. Di akhir pesannya, nada manis itu berubah jadi ancaman yang disamarkan. "Kalau kamu bikin ini jadi urusan polisi, kamu juga yang akan hancur, Dek. Koperasi tetap akan tagih ke kamu. Kamu yang tanda tangan." Aku membaca pesan itu dan merasa mual. Itu cara dia selalu menang. Menakut-nakuti korban dengan sistem. Membuatku merasa tidak ada jalan keluar. Aku tidak membalas panjang. Aku hanya membalas satu kalimat yang pendek dan tenang. "Aku punya bukti. Aku tidak takut lagi." Lalu aku blokir nomor itu. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor polisi. Aku datang bukan dengan wajah memelas, tapi dengan map, dengan kronologi yang rapi, dengan semua bukti yang sudah aku susun. Di meja laporan, petugas bertanya kronologi, menanyakan hubungan, menanyakan apakah aku punya saksi. Aku menyebut sepupuku. Aku menyebut petugas koperasi yang memutar CCTV. Aku menyebut penagih yang datang ke rumah. Aku menyebut bahwa dana dicairkan ke rekening kakakku. Petugas itu mendengarkan, lalu berkata pelan, "Bu, ini bisa masuk penyalahgunaan data dan penipuan. Tapi prosesnya akan panjang." Aku mengangguk. Saya tidak masalah panjang. Saya cuma tidak mau diam. Saat aku keluar dari kantor polisi, ada rasa aneh di dadaku. Bukan kemenangan, lebih seperti lega yang tertunda. Karena aku tahu, ini baru awal babak baru. Babak yang tidak bisa dibungkus dengan kata keluarga lagi. Ini babak yang akan memaksa semua orang memilih, percaya bukti atau percaya air mata kakakku. Sore itu, ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan, pelan, seperti takut didengar. "Bu, saya dari koperasi. Saya tidak bisa bicara lama, tapi saya harus bilang sesuatu." Aku berdiri di dapur, menutup pintu agar suamiku tidak mendengar setengah-setengah. "Ada apa, Mbak?" Perempuan itu menelan ludah. "Agen yang ibu sebut, kakak ibu, bukan cuma bawa pengajuan ibu. Ada beberapa pengajuan lain yang polanya mirip. Pencairan lewat rekening yang sama. Kami sedang cek. Tapi ibu hati-hati. Agen itu marah besar. Dia datang tadi. Teriak-teriak, bilang koperasi harus tutup mulut.
Dia tanya-tanya alamat ibu. Bulu kuduku berdiri. Kakakku tanya alamatku, padahal dia tahu rumahku. Itu berarti dia sedang mencari cara lain. Cara yang lebih gelap. Aku berkata, "Mbak, terima kasih. Saya sudah lapor polisi." Perempuan itu menghela napas lega tapi takut. "Bagus, Bu. Dan satu lagi, kalau ada keluarga yang menekan ibu untuk berdamai, jangan tanda tangan apapun. Jangan mau mediasi di rumah. Kalau perlu, semua lewat resmi." Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Aku menatap pintu rumah. Aku tiba-tiba merasa rumahku tidak lagi aman. Bukan karena penagih, tapi karena kakakku akan merasa kehilangan kendali dan orang seperti dia selalu melakukan hal paling berbahaya saat ia merasa kalah. Malam itu, tepat saat aku sedang memandikan anakku, bel rumah berbunyi. Bukan ketukan biasa, bukan bunyi sopan, bunyi yang cepat, keras, seperti orang yang tidak datang untuk silaturahmi. Suamiku berjalan ke pintu, menengok lewat jendela kecil. Wajahnya langsung menegang. Dia berbalik menatapku. "Kakak kamu di luar, sama ibu kamu, sama ayah kamu." Aku mematikan keran, tanganku masih basah. Aku memeluk anakku sebentar, lalu menyerahkannya ke suamiku. Aku berjalan ke depan dengan napas yang aku paksa tetap stabil. Saat pintuku buka, ibuku berdiri dengan mata merah. Ayahku berdiri kaku, wajahnya seperti batu. Dan kakakku di antara mereka berdiri dengan senyum tipis. Senyum orang yang merasa membawa pasukan. Ibuku langsung berkata, "Masuk. Kita selesaikan sekarang. Jangan bikin malu." Ayahku menatapku, lalu berkata dengan suara rendah yang biasanya membuatku mengecil sejak kecil. "Kamu lapor polisi, ya?" Kakakku menyela cepat, nadanya lembut tapi menusuk. "Dek, kamu sudah keterlaluan. Kamu bikin semua orang panik. Kamu ini tidak mikir anak kamu." Aku menatap mereka bertiga, dan aku sadar, ini bukan kunjungan keluarga. Ini penyerbuan, dan aku juga sadar kakakku tidak datang untuk minta maaf. Dia datang untuk memaksaku mencabut laporan. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, tapi jelas. "Kalau mau bicara, kita bicara. Tapi aku tidak akan cabut apapun tanpa bukti yang menjelaskan kenapa uang atas namaku masuk ke rekening kakak." Aku melihat mata kakakku berkedip cepat. Untuk sepersekian detik, topengnya retak. Lalu dia tersenyum lagi, mendekat, dan berkata pelan, "Dek, kamu yakin mau berantem sama keluarga di depan anak?" Dan di belakang tubuhnya, aku melihat ayahku mengeluarkan selembar kertas dari map yang dibawanya. Kertas itu sudah ditandatangani seseorang. Aku belum tahu apa isinya. Tapi cara ayahku memegangnya membuat jantungku jatuh. Ayahku mengangkat kertas itu seperti orang yang membawa keputusan, bukan pertanyaan. Ia tidak langsung menyodorkannya kepadaku, tapi cara ia menatapku membuatku tahu, ini bukan sekadar surat, ini senjata. Ibuku berdiri di sampingnya, napasnya cepat, seperti baru saja menangis lama. Kakakku berdiri sedikit di depan, posisinya seperti pemimpin sidang, padahal semua masalah ini bermula dari tangannya sendiri. Aku membiarkan mereka masuk, bukan karena aku mau kalah, tapi karena aku tidak mau tetanggaku punya bahan gosip tambahan. Aku menutup pintu pelan, memastikan rantai pintu terpasang, lalu mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Suamiku berdiri di sudut dekat pintu kamar, memegang anakku yang sudah mengantuk. Wajahnya tegang. Aku melihat itu, dan aku tahu aku harus cepat. Aku tidak mau anakku menyerap teriakan sebagai musik keluarga. Ayah meletakkan kertas itu di atas meja. "Ini surat pernyataan. Kamu cabut laporan. Kamu berhenti bikin masalah. Koperasi juga akan kita urus." Aku menatap kertas itu tanpa menyentuhnya. "Surat pernyataan apa ya?" Ibuku langsung menyela, "Kamu itu bikin ibu malu. Orang koperasi bisa datang lagi. Tetangga bisa tahu. Kakakmu cuma mau bantu kamu." Aku menahan napas. Bu, bantu itu bukan mencairkan uang atas namaku ke rekening dia. Kakakku langsung memutar mata, lalu memakai suara paling halusnya,
suara yang selalu dipakai untuk membuat orang merasa bersalah. Dek, aku sudah bilang, itu lewat aku biar cepat. Kamu kan butuh. Kamu minta aku bantu. Kamu tanda tangan. Sekarang kamu mau lempar aku ke polisi. Aku menatapnya. Aku tidak pernah minta kamu cairkan ke rekeningmu. Aku tidak pernah tahu kamu ambil komisi. Dan aku tidak pernah setuju penagih datang ke rumahku, memanggil nama suamiku. Ayah mengetuk meja sekali, membuat gelas bergeser sedikit. Cukup. Kamu jangan melawan. Kamu adik. Kamu harus hormat. Kalimat itu dulu selalu berhasil membuatku mengecil. Tapi sekarang, tubuhku sudah terlalu lelah untuk mengecil. Aku menatap ayah, suaraku pelan tapi tidak mundur. Hormat bukan berarti membiarkan diri ditipu ya. Wajah ayahku mengeras. Jadi kamu mau mempermalukan keluarga. Aku menghela napas. Keluarga sudah dipermalukan waktu identitasku dipakai untuk uang. Aku cuma berhenti menutupinya. Ibuku menutup mulutnya, menangis lagi. Ayah menatap kakakku. Kak, kamu benar-benar cairkan uang itu ke rekeningmu. Kakakku segera memainkan peran korban. Ya, aku cuma pegang sementara. Buat bayar utang dia. Aku juga niat cicil, tapi dia panik. Dia lebay. Aku merasakan panas di kepalaku, tapi aku menahan. Karena ini momen yang paling penting. Momen di mana kakakku akan mencoba memutar fakta dan membuatku terlihat seperti orang gila. Aku berdiri, mengambil map dari tas, lalu menaruhnya di meja. Aku tidak mengangkat suara. Aku membuka kertas satu persatu dengan tenang. Ini berita acara dari koperasi. Yah. Ini tertulis penagihan ditangguhkan karena pencairan masuk ke rekening agen. Ini print chat kakak yang mengaku dana lewat dia. Dan dia ambil jasa agen. Ini salinan rekening tujuan pencairan. Namanya kakak. Dan ini catatan penagih datang ke rumah, lengkap dengan nomor mereka. Aku menatap ibu, lalu ayah. Aku tidak meminta mereka percaya aku. Aku meminta mereka membaca. Untuk beberapa detik, ruang tamu sunyi. Hanya ada suara napas ibu yang tersengal dan kipas angin yang berputar. Ayah mengambil kertas berita acara itu. Ia membaca, alisnya bergerak sedikit. Ibu mengambil print chat, menatap layar kertas itu seperti orang yang baru melihat hantu. Kakakku menunduk, tapi bukan menunduk karena malu. Menunduk karena ia mencari kata untuk melarikan diri. Ayah menatap kakakku. Ini kamu yang tulis. Kakakku cepat menjawab. Itu chat bisa diedit. Aku menatapnya. Itu yang selalu kamu lakukan, Kak. Saat tertangkap, kamu bilang semua bisa dipalsukan. Aku mengambil ponselku, membuka chat asli, lalu menyerahkannya ke ayah. Lihat ya, ini asli. Kalau ayah mau, kita bisa cek di depan. Bisa kita buktikan. Kakakku berdiri, nadanya naik, tapi masih mencoba terdengar seolah benar. Dek, kamu jangan gila. Kamu pikir kamu paling pintar. Kamu itu utang memang. Kamu itu butuh bantuan. Kamu sekarang sok korban. Aku menatapnya. Aku memang punya utang. Tapi utang itu tidak memberi kamu hak untuk menjual dataku. Kalimat itu membuat kakakku tersentak. Ibuku menangis lebih keras. Ayah memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih dingin. Kak, kamu sudah keterlaluan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar ayah mengucapkan itu pada kakakku. Dan itu membuat kakakku kehilangan keseimbangan. Karena selama ini, ayah selalu melindunginya. Selalu percaya dia. Kakakku langsung mengubah target. Dia menoleh ke suamiku. Kamu ini suami gimana sih? Kamu biarin istrimu melawan keluarga. Kalau dia masuk polisi, nanti anak kalian gimana? Nanti semua orang ngomongin. Suamiku menegang. Aku bisa melihat ia ingin masuk ke mode takut malu lagi. Tapi sebelum ia bicara, aku berkata, Bang, aku yang urus. Jangan biarkan mereka membuatmu ikut menekan aku. Aku menatap kakakku. Kamu datang ke rumahku bukan untuk minta maaf. Kamu datang untuk memaksa aku cabut laporan. Kakakku menatapku tajam. Lalu bibirnya bergerak membentuk kata yang paling menyakitkan.
kata yang selalu dia simpan untuk membunuh harga diri. Kamu itu dari dulu memang anak yang bikin repot. Makanya ibu sama ayah selalu capek sama kamu. Aku menelan ludah. Dadaku sakit. Tapi aku tidak mundur. Aku berkata pelan. Mungkin. Tapi hari ini yang bikin repot bukan aku. Hari ini yang bikin keluarga kita kotor adalah kamu. Ayah mengangkat tangan. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Kak, kamu harus tanggung jawab. Kamu kembalikan dana itu. Kamu yang selesaikan dengan koperasi. Kakakku langsung panik. Yah, aku tidak punya. Uangnya sudah kepakai. Ibuku menatap kakakku dengan mata merah. Kepakai buat apa? Kakakku terdiam, lalu menjawab pelan, buat nutup ini itu. Aku juga lagi susah. Aku mengangguk pelan. Jadi kamu susah, dan kamu memilih menjual identitasku untuk menutup susahmu. Ayah menatapku. Kamu sudah lapor polisi? Aku mengangguk. Sudah ya. Ibuku menjerit kecil, menutup mulutnya. Ayah menghela napas panjang, lalu berkata, kamu cabut. Aku menatap ayah. Tidak. Kata itu pendek, tapi rasanya seperti tembok. Di rumah orang tuaku, aku jarang sekali berkata, tidak. Ayah menatapku tajam. Kamu tidak dengar. Aku menahan napas, suaraku tetap pelan. Yah, kalau aku cabut, aku akan ditagih lagi. Dan kakak akan lakukan lagi, entah ke aku atau ke orang lain. Aku tidak mau. Kakakku mendadak marah, suaranya pecah. Kamu memang jahat. Kamu mau lihat aku masuk penjara. Aku menatapnya. Kamu yang pilih jalan itu saat kamu pakai namaku. Ibuku berdiri, tangannya gemetar. Kalian ini saudara. Aku berdiri juga. Bu, saudara itu melindungi, bukan menjual. Ruangan kembali hening. Ayah menatap kakakku, lalu menatap kertas surat pernyataan yang tadi dibawanya. Ia menarik kertas itu perlahan, melipatnya, memasukkannya kembali ke map, seolah sadar surat itu tidak lagi berguna. Ayah berkata, Kak, kalau kamu masih punya hati, kamu kembalikan. Kamu ikut proses. Jangan bikin adikmu makin hancur. Kakakku menatap ayah, lalu menatap ibuku, lalu menatapku. Di wajahnya ada sesuatu yang selama ini jarang kulihat. Bukan penyesalan, tapi takut kehilangan panggung, takut kehilangan status, takut kehilangan perlindungan. Dia melangkah mendekat padaku. Suaranya tiba-tiba melembut, seperti ular yang kembali memakai suara halus. Dek, kita selesaikan berdua aja. Kamu cabut laporan, nanti aku cicil. Aku janji. Aku menatap matanya. Aku tidak melihat janji. Aku melihat taktik. Aku menggeleng. Tidak. Semua lewat resmi. Wajah kakakku berubah. Senyumnya hilang. Dan di detik itu, dia melakukan hal terakhir yang membuat semua orang di ruangan itu membeku. Dia berteriak, kalau kamu nggak cabut, aku bilang ke koperasi kamu yang minta aku cairkan. Aku bikin kamu kelihatan penipu. Aku bikin mereka tagih kamu habis-habisan. Ayah membentak, cukup. Ibuku menangis. Suamiku memeluk anakku lebih erat. Dan aku, entah kenapa, justru merasa sangat tenang. Karena ancaman itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi dia masih mau melindungi dirinya dengan cara menghancurkanku. Aku berkata, pelan kak, kamu boleh bilang apapun. Tapi koperasi sudah punya CCTV. Polisi sudah punya laporan. Kamu mau gaslight siapa lagi? Kakakku terdiam, lalu menatapku dengan kebencian yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dia meraih tasnya, berdiri, lalu berkata pada ibuku dengan suara yang dibuat sedih. Bu, lihat kan? Dia bukan adik yang dulu. Dia sekarang mau bunuh kakaknya sendiri. Ibuku menangis lebih keras. Tapi ayah berdiri dan berkata, pergi, kamu sudah bikin cukup masalah. Kakakku berhenti sejenak, seolah tidak percaya ayah mengatakan itu. Lalu ia pergi, menabrak pintu dengan bahunya, meninggalkan ruang tamu seperti medan perang yang habis dibakar. Aku berdiri diam, menatap pintu yang tertutup. Ibuku masih menangis. Ayah duduk dengan wajah kosong. Suamiku menatapku dengan campuran takut dan kagum. Dan di momen sunyi itu,
Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu, ini dari koperasi. Kami baru cek. Ada beberapa korban lain, agen yang sama. Kami akan buat laporan juga. Ibu jangan takut. Besok ada panggilan resmi. Aku menatap pesan itu. Nafasku terasa lebih ringan, tapi hatiku juga terasa lebih berat. Karena aku baru sadar, aku bukan satu-satunya yang dijual oleh kakakku. Dan besok, semua akan benar-benar terbuka.